Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Wana Mutia Sahai, dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang wudhu, mandi wajib, dan juga tayamum. Untuk pembahasan yang pertama adalah wudhu. Perhatikan nomor 1 sampai nomor 8. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih. Sedangkan menurut istilah syara atau istilah Islam atau istilah agama, wudhu artinya membasuh anggota badan tertentu dengan air suci dan mensucikan, atau disebut juga dengan air mutlak, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Nah, apa saja syarat-syarat wudhu? Nah, syarat wudhu itu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua sudah mumayyiz atau dia sudah berumur 7 tahun. Yang ketiga tidak sedang berhadas besar dan kecil. Keempat memakai air suci dan mensucikan. Dan yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu, seperti cat, getah, tip X, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah rukun wudhu. Rukun yang pertama adalah niat berwudhu di dalam hati bersamaan ketika kita membasuh telapak tangan. Yang kedua adalah membasuh seluruh muka dari atas, dari muka bagian dahi sampai dagu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib, berurutan dari pertama sampai yang terakhir. Untuk sunah-sunah wudhu, perhatikan adalah yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak wudhu. Kedua membaca ta'awudz dan basmalah. Ketiga berkumur-kumur bagi seseorang yang sedang tidak berpuasa. Keempat membasuh dan membersihkan lubang hidung. Kelima menyapu seluruh kepala, jadi dari tumbuhnya rambut sampai ke belakang. Keenam membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Ketujuh mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Kedelapan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kesembilan mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Dan yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Nah, perhatikan rukun wudhu dengan sunnah wudhu. Bedanya apa? Kalau rukun ini harus dikerjakan, jadi dari niat sampai yang kelima ini harus dilaksanakan. Bahkan sampai ke-6 sampai berurutan. Tapi kalau sunnah wudhu ini tidak harus dilaksanakan, tapi memang lebih baik dilakukan karena akan menambah pahala wudhu kita. Untuk selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul kemaluan depan atau dubur anus kemaluan belakang, baik berupa angin ataupun cairan seperti kentut, kencing, darah, nanah, dan sebagainya. Firman Allah surat An-Nisa ayat 43 berbunyi, "Aw jaa ahadukum minal ghaid." Artinya, atau kembalinya seseorang dari tempat buang air. Hal yang membatalkan wudhu yang kedua adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Jadi antara kulit dengan kulit bersentuhan. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, "Aw lamastumun nisa," atau kamu telah menyentuh perempuan. Yang ketiga adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Jadi telapak tangan kita menyentuh bagian kubul ataupun dubur. Misalkan tanpa pembatas ini misalkan secara langsung, tanpa pakai sarung tangan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "An Ummu Habibah qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqulu mamassa farjihi falyatawaddo." Rawahu Majah wa sahihuhu Ahmad.
Dari Ummi Habibah, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah berwudu. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan disahkan oleh Ahmad. Hal yang membatalkan wudu yang keempat adalah tidur dengan nyenyak. Yang kelima, hilang akal seperti mungkin pingsan, mabuk, dan sebagainya. Nah, ini doa setelah wudu. Mungkin kalian sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci. Untuk materi yang kedua adalah mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub. Nah, ini tata cara mandi wajib. Bisa diperhatikan. Nomor 1 sampai nomor 8. Untuk pengertian mandi wajib atau mandi junub adalah membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk menghilangkan hadas besar. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 6 berbunyi, wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Rukun-rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Dan yang ketiga adalah membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Sunah-sunah mandi wajib ada 5. Yang pertama, kita menghadap kiblat. Jadi sebelum kita mandi, kita hadapkan tubuh kita ke arah kiblat. Yang kedua adalah membaca basmalah ketika berwudu sebelum mandi. Selanjutnya mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Dan yang terakhir adalah menggosok-gosok badan dengan tangan kita. Nah, apa saja sebab-sebab diwajibkannya seseorang melakukan mandi wajib? Itu ada 5. Yang pertama, jika keluar air mani atau sperma dengan syahwat. Baik ketika dia sedang tidur ataupun dalam keadaan terjaga atau tidak tidur. Tetapi apabila dia bermimpi tidak disertai keluarnya air mani, maka dia tidak wajib mandi. Yang kedua adalah selesainya haid bagi perempuan. Ketika wiladah atau darah yang keluar ketika seseorang melahirkan. Yang keempat, selesai nifas atau darah yang keluar sesudah melahirkan. Dan yang kelima, meninggalnya seseorang. Jadi jenazah itu harus dimandikan secara mandi wajib. Untuk materi yang ketiga adalah tentang tayamum. Nah, apa itu tayamum? Secara bahasa, tayamum itu artinya wudu dengan debu atau dengan pasir atau juga tanah, tapi harus suci. Disebabkan karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Menurut istilah, tayamum adalah menyapukan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai pergelangan tangan atau telapak tangan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudu ataupun mandi wajib. Karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit. Nah, dalil tayamum ini ada dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayamamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurur ghafur. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau bepergian jauh, atau dia datang dari tempat buang air,
atau dari WC, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, untuk selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Syarat yang pertama adalah ada sebab yang membolehkannya mengganti wudhu atau mandi wajib itu dengan cara tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Dan yang terakhir adalah menggunakan tanah atau debu yang suci. Rukun-rukun tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, mengusap debu ke muka. Yang ketiga, mengusap debu ke kedua telapak tangan. Dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya adalah sunah-sunah tayamum. Sunah tayamum yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum. Yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Ketiga, meniup debu yang ada di telapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari-jari tangan. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Keenam, mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir, berdoa. Nah, doa tayamum itu sama saja dengan doa wudhu. Terus selanjutnya adalah hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Sudah sebutkan tadi di awal. Yang kedua adalah sebelum mengerjakan sholat kok dia itu melihat air. Dan yang terakhir adalah murtad atau dia sudah keluar dari agama Islam. Otomatis tayamumnya batal. Nah, sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk perjumpaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.